Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan gue, Nambut Ambon. Dan kali ini kita akan bahas mengenai Eastpark Hotel Yogyakarta. Sebuah hotel yang terletak di Yogyakarta dengan hotel bintang 5 bertema kebun ya di jantung kota. Jadi ini websitenya ya, ini ada harga kamarnya semuanya. Nah, ada alasannya kenapa gue penasaran kali ini, karena gua saat lihat laporan keuangan tahunan untuk yang 2022, dia udah nongol duluan di sini triwulan 1 ya. Jadi ada company code-nya PT East Park Hotel di 2002. Jadi dia udah nongol duluan nih, ya. Nah, datanya kalau misalnya mau cepet biasanya di kita lihatnya di sini di Google Finance di Eastpark. Nah, Eastpark ini kalau satu harinya kita bisa diperlihatkan gitu ya. Begitu juga max-nya, pergerakannya ya. Oh ya teman-teman, ada yang lupa, nanti semua link-linknya akan ada di semua di link deskripsi ya. Jadi semua gua taruh di deskripsi. Nah, ini linknya semua, pergerakannya, terus kemudian sempat menyentuh di harga yang paling tertinggi 196. Ya, kalau ditarik jauh ternyata dia baru mulainya tuh di tahun 12 Juli 2019 tercatat ya, menurut Google Finance ya. Terus kemudian baru di baru sempat turun lumayan di angka ya 54 ya. Itu ya, biasanya kan kalau yang paling rendah itu kan 50 ya, angka 50, terus kemudian naik lagi ya. Nah, terus kemudian kita lihat financial performance-nya nih. Ya, ini yang gue bikin penasaran. Dilihat nggak? Nah, ada dapat revenue sama net income datanya. Ya, gue sih sampai saat ini sih masih percaya kalau Google Finance itu datanya cukup baik ya, karena dia udah lama gue kenal tentang Google. Itu dia pengumpul data, gitu. Jadi 2017 itu gue main pakai Google Finance tuh belum ada. Google Finance tuh 2017 tuh belum ada. Tapi kemudian dalam berangsur-angsur dia membaca mungkin ambil data kan, ngambil dari Yahoo Finance ya, kemudian ngambil data, kemudian membuat prediksi seperti ini. Nah, yang menariknya lagi, gue lihat di sini nih, gue lihat di atas kan di sini ada websitenya tuh. Ya kan ada websitenya di sebelah kanan bawah, ada websitenya. Kalau diklik ternyata gini tuh keluarnya. Jadi websitenya sebenarnya rusak, mati lah, rusak atau mati gitu. Maka yang sebenarnya websitenya akhirnya dirubah menjadi yang hotel. Nah, gue cari di sini datanya nih, data lewat IDN Financial PT Eastpark Hotel. Nah, dia sektornya trade service investment, industrinya tourism, restoran, hotel. Lalu overview-nya, nah net foreign-nya, overview-nya PT Eastpark Hotel was established in Yogyakarta on July 26 ya. Terus company business including 4 and 5 star hotels, restaurant, and event organizer. Currently, the company owns and operates the 5-star Eastpark Hotel in Yogyakarta and started its commercial activities in October 2013. Ya, di sini pemilik utamanya Khalid bin Omar Abdad. Nah, kalau di sini biasanya, nah menariknya adalah dividennya nih. Dividen 2021-nya ada, cuman ya kecil ya gitu. Terus kemudian shareholder-nya. Yang paling menarik, shareholder-nya itu 40% itu Khalid bin Omar Abdad ya. Jadi ini rekan-rekannya keluarga besar kayaknya nih. Karena di sini ada pemiliknya patung bersama-sama nih, dananya bersama-sama ya. Di sini kita bisa lihat ada keluarga Khalid Abdad, Omar Abdad ya di sini. Ini banyak ya. Terus kemudian kalau kita lihat di Google lagi Google ya. Websitenya tuh yang di bawah sini, eastpark.co.id, itu nggak bisa nih sebenarnya, walaupun dia tulisannya ada Eastpark
merupakan salah satu hotel yang terkualifikasi sebagai hotel bintang 5 bertemakan Garden City. Tapi ini rusak websitenya. Yang akhirnya yang masuk adalah isparkhotel.com gitu. Nah, ini ada data-datanya, harganya tuh kisarannya 1.700.000 ya, ini data. Karena Google tuh membaca data, bukan hanya websitenya aja, tapi dia bisa baca data di situ rame atau enggak, terus berapa harganya, terus sampai Gojek juga bisa pesen ya gitu. Ini tanggal-tanggalnya ya 25. Nah, ini ada harga-harganya semuanya ya di settingannya ya gitu. Nah, di Spark Hotel. Lihat kayak website khusus kan nih. Google hebat banget ya. Harganya kisaran tanggal, tinggal masukin tanggalnya aja, availability-nya, terus cek lewat website mana. Nah, ini yang gue suka kalau misalnya pakai Google ya, dia data. Makanya gue appreciate. Nah, kembali ke topik. Nah, jadi PT Ispark Hotel itu namanya PT Ispark Hotel, kita bukanya di IDX ya. Di IDX di bagian detail profil perusahaan tercatat. Nah, nanti di sini ada alamat kantornya nih. Nah, di Sleman. Nah, Yogyakarta, emailnya corpsecretary@isparkhotel.com ya kan. Nah, situsnya kan ini yang Indonesia. Tapi kalau ini oke lah, gue percaya nih isparkhotel.com ya. Ini emailnya. Tapi situsnya ini harusnya diperbaiki nih. Ini situsnya salah. Terus kemudian teleponnya, terus kemudian ternyata bidang usaha utamanya menjalankan usaha dalam bidang hotel bintang 5, bintang 4, restoran, rumah minum, event organizer. Nah, sektornya barang konsumen non-primer, subsektornya jasa konsumen, industrinya pariwisata, biro administrasi efeknya PT Adimitra Jasa Corporate. Nah, hampir kurang lebih sama lah. Kalau misalnya tadi di Iden Financial kita bisa lihat datanya. Nah, lebih valid lagi kalau kita lihat datanya di IDX ya. Jadi sekretarisnya siapa, direkturnya siapa, komisarisnya siapa, komite auditnya, terus shareholdernya, pemegang sahamnya berapa, ya kan kelihatan ya. Itu. Terus nggak ada anak perusahaan nih ya, tapi akuntan publiknya ada namanya. Nah, ini di sini kalau di IDX Financial, nanti tenang aja, linknya itu ada di deskripsi ya. Don't worry ya, buat teman-teman semua tinggal klik aja di link deskripsi. Lalu kemudian yang menariknya adalah kenapa gue ceritain tentang Ispark ini. Ternyata di Kesei ya gitu ya. Jadi ini tempat kalau para investor itu biasanya punya akun di sini. Jadi Kesei ini juga punya namanya di sini jadwal, rupanya di sini dituliskan 7 April itu jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim atas efek Ispark Hotel East ya tadi ya gitu. Harusnya sih biasanya website yang baik itu kalau misalnya dia perusahaan terbuka, sebaiknya dia naruh tentang investor, tentang sahamnya itu di website gitu. Ya, tapi gue nggak tahu kenapa di Ispark Hotel itu dia nggak naruh di bagian tentang investornya, tentang pergerakan sahamnya. Jadi harusnya ditaruh juga di sana gitu. Tapi nggak tahu ya, memang fokusnya untuk penjualan kali ya, marketing gitu ya. Jadi harusnya informasi ini harus dimasukin, apalagi kalau dia perusahaan terbuka. Itu sebagian besar kalau gue lihat. Tapi menariknya ke sini kita bisa tarik datanya, nanti dilihat. Dan memang nggak gede-gede amat sih. Cuman sepertinya belajar untuk konsisten memberikan dividen, karena memang kalau untung kan seperti yang kita lihat tadi nih di sini ya, financial performance-nya 2021 malah arahnya menjadi bagus gitu loh ya. Nah ya gitu menurut data Google Finance ya. Lalu juga di kesini kita bisa dapetin data akhirnya tentang Ispark Hotel ini, isin kodenya berapa, short kodenya berapa, kodenya apa, terus tipenya saham biasa, listingnya ketahuan nih, listingnya tadi 9 Juli 2019 ya, 9 Juli 2019. Kalau di sini tadi kita udah lihat nih listingnya tuh 12 Juli 2019 sudah mulai. Tapi aslinya di sini dia 9 Juli 2019. Kemudian ada apa namanya? Oh, di sini number of securities ya. Terus kemudian ada di sini current amount-nya.
Ya, terus nah di sini ada grafik ya. Terus kemudian menariknya gue suka itu karena kalau misalnya di kesainya ya. Nah, di sini price history-nya, datanya ada. Don't worry, sekali lagi teman-teman semuanya bisa lihat di link di bawah ya, gitu. Nanti di link deskripsi. Nah, ini yang menarik buat gue. Ada cash dividennya, ya cash dividennya itu yang waktu 2022 ini 1,33 ya rasionya ya, gitu. 1,33 rupiah ya. Itu datanya udah ada. Oke. Baik, itu aja informasi hari ini. Nanti kalau sekali lagi kalau lo penasaran, lo tinggal buka link deskripsinya, nanti di situ udah ada. Tinggal lo masuk, tinggal lo lihat aja apa yang lo perluin gitu ya. Terus kemudian jangan lupa untuk mampir ke website gua lembutambun.com karena semua website semua terkait dengan saham itu gue nanti kasih di website gue informasi-informasinya, keterbukaan data di pasar modal, semuanya, pokoknya semuanya dah. Nanti gue masukin satu persatu, gue perkenalin, gue apa namanya, gue liatin untuk websitenya gitu ya. Semoga membantu. Sorry maaf kalau bahasanya belepotan sih ya, gila. Iya, karena gue lebih suka begini ya, natural, nggak di karang-karang, jadi supaya bisa apa ya bebas, feel free, jadi nggak pakai teks gitu, jadi dibawa santai aja lah ya, gitu sambil cerita. Ya, terima kasih untuk pagi ini teman-teman yang udah setia di YouTube maupun di podcast gue. Sekali lagi jangan lupa ngekliknya ada di link bawah ya, di deskripsi. Oke, sampai jumpa, selamat pagi.